Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ningsih Jelitana Namita dengan NIM 2201040046. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video micro teaching sebagai pemenuhan tugas strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Ibu Ivo Basrika. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran ini bahas apa lagi? Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Anissa Beni, Adriana Tana, Gembala, Christina Beno, Desi Tino, Esther Kauser, Cindy Bano, Wasti Beni. Baik, nyari materi tentang virus. Yang pertama di sini gua akan tulis di kompetensi dasar dan indikator dari indikator kompetensi dasar untuk pelajaran ini hari ada 4. Yang pertama, peserta didik mengetahui apa itu virus. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri dari virus. Yang ketiga, mengetahui struktur tubuh virus. Dan yang keempat, mengetahui macam-macam bentuk dari virus. Adapun indikator pencapaian pembelajaran hari ini, yang pertama, mengetahui asal-usul virus serta sejarah perkembangan virus. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri virus berdasarkan bentuk tubuh virus. Dan yang ketiga, memahami struktur penyusun tubuh virus serta fungsi dari masing-masing bagian. Di sini Ibu mau tanya, anak-anak semua ada yang tahu apa itu virus? Virus adalah bakteri atau kuman yang menyerang sistem imun dalam tubuh manusia. Ya, betul. Dari di sini virus itu diambil dari bahasa Latin, di mana arti dari kata virus sendiri adalah racun. Arti lain juga adalah venom atau vision. Jadi virus ini kalau semacam penyakit begitu, misalnya dengan adanya virus di kita punya tubuh bisa menyebabkan kita terkena penyakit. Terus sejarah dari penemuan virus. Yang pertama ada Adolf Meyer. Adolf Meyer adalah ilmuwan yang berasal dari Jerman. Adolf Meyer melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang sudah terinfeksi dari tanaman tembakau yang sakit. Lalu getah tersebut disemprotkan ke tumbuhan tembakau yang masih sehat. Nah, dari percobaan yang dilakukan, Adolf Meyer menemukan bahwa tanaman tembakau yang awalnya sehat ketika terkena kontaminasi dari semprotan getah dari tanaman tembakau yang sakit menyebabkan tanaman tembakau yang sehat ini jadi sakit. Jadi Adolf Meyer menemukan bahwa ada virus yang berukuran lebih kecil dari bakteri. Tapi Adolf Meyer belum bisa menyebutkan kalau ini adalah virus. Beliau hanya mengemukakan bahwa penyakit yang ada pada tumbuhan tembakau disebabkan oleh adanya bakteri yang berukuran lebih kecil. Terus yang kedua ada Dmitri Ivanovsky. Jadi beliau ini adalah ilmuwan yang berasal dari Rusia, di mana beliau juga melakukan hal yang sama dengan Adolf Meyer. Beliau menyemprotkan getah dari tanaman
dari tanaman tembakau yang sakit tersebut. Jadi setelah melakukan percobaan yang sama secara berulang-ulang kali, tetap ada dengan hasil yang sama, di mana tanaman tembakau yang sehat jadi berubah menjadi sakit karena adanya kontaminasi dari tanaman tembakau yang sakit. Jadi beliau ini menyimpulkan bahwa penyakit yang ada pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati salinan. Jadi beliau melakukan percobaan secara berulang-ulang dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Adolf Bayer. Namun beliau pada percobaan pertama mendapatkan tumbuhan tembakau yang awalnya sehat setelah disemprotkan jadi sakit. Terus beliau menyaring kembali getah yang dipakai untuk disemprot. Namun percobaan kedua pun hasilnya masih tetap sama, di mana tanaman tembakau yang awalnya sehat menjadi sakit karena adanya semprotan itu. Jadi menurut beliau menyebutkan bahwa bakteri yang menyerang tumbuhan tembakau ini struktur tubuhnya masih sangat kecil, yang mana dapat melewati salinan yang beliau lakukan. Terus yang ketiga ada Martinus Beijeri. Jadi di sini beliau melakukan percobaan pada tanaman tembakau tersebut dengan cara yang sama dan masih mendapatkan hasil yang sama pula. Jadi di sini beliau melakukan percobaan pertama, lalu menggunakan saringan juga untuk menyaring getah tersebut, namun hasilnya masih tetap sama. Tanaman tembakau yang awalnya sehat jadinya sakit karena terkontaminasi oleh adanya virus atau adanya getah yang disemprotkan tadi. Jadi asal mula adanya nama virus ini digunakan oleh Martinus Beijeri ini, di mana beliau melakukan percobaan yang lebih berbeda dari dua penemu yang di atas, di mana beliau melakukan percobaan dengan mengambil getah dari tanaman tembakau yang sakit tersebut. Kemudian beliau mencoba untuk memperkembangbiakan getah tadi yang dari tanaman virus yang sakit itu di tempat yang berbeda dengan bantuan cawan petri, yang di dalam cawan petri tersebut berisi nutrisi. Tetapi dalam percobaan itu tidak ada hasil, maksudnya bakteri yang ada pada tumbuhan tembakau ini hanya bisa hidup di dalam tumbuhan tembakau, sementara kalau di luar tumbuhan tembakau itu dia tidak bisa hidup. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwa bakteri tersebut atau agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri, dan beliau menamai itu dengan virus. Terus penemu yang keempat itu Wendell Stanley, di mana beliau ini melakukan percobaan dengan mengkristalkan partikel-partikel penyakit yang terdapat terkandung dalam getah yang tadi digunakan untuk disemprotkan pada tanaman tembakau. Jadi setelah dikristalkan, beliau menemukan penyakit yang ada pada partikel getah tersebut. Kemudian beliau memberi nama pada penyakit tersebut, yaitu Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Terus di sini yang berikut ada ciri-ciri dari virus. Jadi virus ini merupakan mikroorganisme yang berukuran sangat kecil, di mana virus tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi virus itu hanya bisa kita lihat dengan bantuan dari mikroskop elektron. Virus itu berukuran sangat kecil, di mana ukuran virus berkisar antara 0,02 sampai 0,3 nanometer, dan ukuran yang paling besar adalah 200 nanometer. Terus yang ciri-ciri yang kedua dari virus adalah tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Nah, bahan inti di sini berupa DNA atau DNA dan juga RNA. Namun di dalam sebuah virus tidak bisa ada DNA dan RNA. Kalau dalam tubuh virus sudah ada DNA, berarti cukup DNA. Tidak bisa dalam tubuh virus terdapat dua asam nukleik DNA dan RNA.
virus hanya dapat bereproduksi di sini sama seperti percobaan yang tadi dilakukan oleh para ilmuwan, di mana ketika mencoba untuk membudidayakan atau yang membudidayakan virus dengan bantuan saluran Petri dan adanya nutrisi dalam saluran Petri, virus tersebut mati. Jadi virus hanya bisa hidup dan tumbuh di dalam tubuh inang. Nah, tubuh inang di sini kalau dari percobaan yang tadi berarti di dalam kandungan tembakau. Yang kelima, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru dan berbentuk T. Nah, maksud dari virus dapat dikristalkan di sini seperti percobaan dari Wendell Steinman tadi, di mana beliau mencoba untuk mengkristalkan virus dan beliau berhasil mengkristalkan virus dan menemukan penyakit yang diberi nama TMV tadi atau tobacco mosaic virus. Terus ciri-ciri virus yang terakhir, aktivitas dari virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraviolet dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak dapat berpengaruh terhadapnya. Jadi virus ini atau dapat kita lawan dengan bantuan dari sinar ultraviolet. Dan jadi di sini karakter virus atau ciri-ciri virus dapat dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda mati. Dimana kalau virus dikelompokkan dalam benda mati itu dengan adanya percobaan yang dilakukan tadi, di mana virus dapat dikristalkan dan juga virus sendiri tidak memiliki protoplasma. Terus yang kedua, virus bisa menjadi benda hidup atau makhluk hidup karena di dalam tubuh virus terdapat asam nukleat yang tadi. Asam nukleat ini dapat berupa DNA dan RNA. Oke, selanjutnya kita masuk di bentuk tubuh atau struktur tubuh dari virus. Jadi di sini ada media atau replika dari virus, di mana ini virus bakteriofag. Jadi di virus terdapat struktur tubuh yang ini kepala, leher dan juga ekor di sini. Di kepala virus ini terdapat kapsid yang ini, yang bagian luar. Nah, fungsi dari adanya kapsid di kepala ini untuk membungkus dan melindungi atau melindungi materi genetik atau asam nukleat yang ada dalam kepala virus supaya tidak mudah rusak atau tidak terkontaminasi. Terus di dalam kepala virus juga ada asam nukleat. Nah, asam nukleat dalam kepala virus itu hanya dalam bentuk DNA atau RNA, tapi tidak bisa DNA dan RNA dalam satu tubuh virus. Jadi misalnya dalam satu tubuh virus ada DNA, berarti tidak ada RNA, atau kalau ada RNA berarti tidak ada DNA lagi. Nah, fungsi dari DNA atau asam nukleat yang ada dalam tubuh virus ini untuk sebagai kode pewarisan sifat pada virus tersebut. Terus ada leher. Nah, leher di sini dia punya berfungsi untuk menghubungkan kepala dan juga ekor dari virus. Selanjutnya ada ekor. Ekor ini dari bawah leher sampai ke bawah. Nah, di ekor ada selubung ekor. Selubung ekor yang ini hitam ini fungsinya untuk menginfeksi DNA ke dalam sel dan sebagai penghubung. Jadi di sini fungsi dari ini selubung ekor ini untuk menginfeksi atau di dalam selubung ekor ini terdapat bakteri namanya virus. Dia bersifat parasit, dapat menyebabkan penyakit pada tubuh inang. Nah, itu penyakit semua ada di dalam selubung ekor. Jadi di mana yang selubung ekor bisa menularkan penyakit pada tubuh inang. Terus ada tabung ekor. Nah, tabung ekor pada tubuh virus ini berfungsi untuk menyalurkan materi genetik ke sel inang. Jadi materi genetik di sini mungkin berupa penyakit atau berupa penyakit yang dimana ketika virus sudah menempel pada atau virus sudah berkembang biak di dalam tubuh inang, penyakit tersebut akan dialirkan melalui tabung ekor ini. Nah, di ekor ini ada serabut ekor. Serabut ekor yang ini berupa kaki, di mana serabut ekor berfungsi untuk membantu virus agar dapat menempel pada tubuh inang. Selanjutnya di bagian ekor juga ada lempeng dasar. Lempeng dasar di sini
berfungsi untuk tempat melekatnya selubung dan tabung ekor. Jadi selubung ekor dan tabung ekor adanya di atas bagian dasar. Selanjutnya di sini kita belajar bentuk-bentuk dari virus. Nah, virus ini bentuknya bukan cuma satu, ini hanya replika satu ibu buat dengan contoh dari bakteriofag atau huruf T. Nah, bentuk dari virus ini sangat beragam. Virus ada yang berbentuk batang, misalnya TNT tadi yang dikembangkan oleh Wendell Staley. Misalnya tobacco mosaic virus yang tadi. Terus yang kedua ada bentuk batang. Nah, anak-anak bisa lihat di modul yang dibagikan ada bentuk batang dari DMV tadi. Terus ada bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus. Terus yang ketiga, virus juga dapat berbentuk bulat, misalnya HIV dan ortomozovirus. Ada juga di punya gambar di modul, anak-anak bisa lihat. Terus yang keempat ada virus dapat berbentuk filamen atau benang, misalnya virus Ebola. Yang kelima, virus dapat berbentuk polihedral, misalnya adenovirus. Yang keenam, virus dapat berbentuk huruf T seperti yang ibu paparkan tadi, dengan contoh bakteriofag. Nah, virus memiliki bentuk yang sangat beragam, tapi dengan bentuk yang beragam ini tetap virus merupakan parasit yang mana ketika virus menempel pada tubuh inang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh inang. Mungkin ini materi yang bisa bagikan hari ini dari anak-anak, ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kalau pas, ibu akan bagi dalam dua kelompok. Yang di depan bisa hadap ke yang di belakang. Nanti ibu bagikan LKPD dan bisa dikerjakan. Dan di sini ibu bagikan LKPD. Jadi anak-anak kerjakan selesai LKPD ini bisa dengan jawaban di waktu untuk mengerjakan LKPD 10 menit saja. Setelah LKPD selesai dikerjakan, nanti satu kelompok mewakili dua kelompok ini untuk masuk presentasi. Sudah Pak? Sudah. Ini supaya dia punya nama lagi untuk baku dan saya tidak tahu. Kelompok 11 Dalam ini. Jadi waktu pengerjaan LKPD sisa 4 menit. Mungkin ada kelompok 11 Suharis. Sudah presentasi. Kalau Suharis kelompok 1 bisa maju presentasi, kelompok 2 Jadi coba dengar hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin kalau setelah kelompok 1 presentasi ada yang mau ditambahkan, silakan. Presentasi satu perwakilan Semua maju saja. Teman-teman presentasi nanti kalau ada yang kurang, kelompok 2 diberi kesempatan untuk menambahkan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, soal. Virus dapat digolongkan menjadi benda mati dan juga makhluk hidup. Sebutkan sifat virus yang tergolong benda mati dan juga sifat virus yang tergolong benda makhluk hidup. Jawaban, sifat-sifat yang menunjukkan bahwa virus tergolong benda mati adalah sebagai berikut. 1. Tubuh virus dapat dikristalkan jika berada di luar sel hidup. 2. Tubuh virus tidak memiliki sitoplasma, inti sel, dan organel atau disebut aseluler. Sementara itu sifat-sifat
sebagai berikut. 1. Virus dapat diproduksi dengan cara replikasi. 2. Virus memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Nomor 2, Wendell Meredith Stanley adalah ilmuwan Amerika yang menemukan penyakit pada tembakau. Dalam eksperimennya, Wendell mengemukakan bahwa virus merupakan suatu mikroorganisme yang memiliki ciri seperti benda tak hidup. Eksperimen yang dimaksud adalah jawaban. Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Nomor 3, sebutkan macam-macam bentuk virus serta contohnya. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti batang, bulat, oval atau peluru, filamen atau benang, polyhedral, dan seperti huruf T. A. Bentuk batang misalnya TMV atau tobacco mosaic virus. B. Bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru misalnya rhabdovirus. C. Bentuk bulat misalnya HIV dan orthomyxovirus. D. Bentuk filamen atau benang misalnya virus Ebola. E. Bentuk polyhedral misalnya adenovirus. F. Bentuk seperti huruf T misalnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok 2 ada kritik sama atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan. Pas. Dari kelompok 2 mungkin ada tanggapan kali untuk jawaban dari kelompok 1. Pas. Oke. Untuk kelompok 1 terima kasih sudah presentasi. Kelompok 2 bisa menjadikan. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan di sini virus itu adalah racun, di mana dengan adanya virus bisa menjadi parasit yang membawa penyakit pada tubuh kita, misalnya di dalam tubuh manusia. Dengan adanya virus dalam tubuh manusia, kita sebagai manusia dapat terkena penyakit. Terus dapat disimpulkan juga bahwa virus dari percobaan yang dilakukan oleh para ahli, virus hanya bisa hidup di dalam tubuh inang. Di luar dari tubuh inang, virus tidak bisa hidup. Yang ketiga, virus memiliki ukuran yang sangat kecil, di mana virus hanya bisa dilihat dengan menggunakan bantuan dari mikroskop elektron. Yang keempat, struktur umum dari tubuh virus hanya terdiri dari kepala, leher, dan juga ekor. Nah, bentuk tubuh dari virus juga sangat beragam. Namun, dengan keragaman dari bentuk tubuh virus tidak mengurangi dampak dari adanya virus, di mana virus tetap menjadi parasit bagi tubuh inang. Mungkin sekian untuk kelas kita pada pagi hari ini. Untuk penutup, Ibu minta satu orang siswa untuk kita menjawab penutup. Untuk kelas hari ini sekian sampai di sini. Selamat pagi. Siap.